لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tausiah agama tentang tahapan hingga minuman keras diharamkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW lahir, besar, berkembang, tumbuh di kota Mekah. Ketika itu minuman khamar atau arak atau minuman keras dianggap lumrah. Kemudian begitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, karena minuman keras ini adalah sesuatu yang tidak baik, kemudian dijelaskan tahapannya sampai nanti diharamkan dalam Islam. Yang pertama dijelaskan fihi ma ismun kabir wa manafi. Jadi di minuman keras itu ada keburukan yang besar, tapi ada manfaatnya. Keburukan kalau orang meminum minuman keras akan mabuk. Ketika mabuk dia melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan kondisi tidak sadar, berbahaya bagi yang lain. Ada manfaatnya. Jadi ketika musim dingin untuk menghangatkan badan meminum minuman khamar. Artinya di awal dakwah Rasul masih memberitahukan kalau minuman keras ini ada manfaatnya, ada juga keburukan. Begitu disyariatkannya ibadah sholat, ada orang yang sebelum sholat minum minuman keras, sehingga begitu menjadi imam bacaannya tidak lancar dan ngawur. Karena itu Nabi mengatakan, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian melaksanakan sholat kalian dalam keadaan mabuk. Langkah yang pertama pemberitahuan bahwasanya ada manfaat dan ada mudarat. Langkah kedua, begitu sudah ada syariat sholat, orang mabuk menjadi imam menjadi masalah. Bacaannya salah-salah dan seterusnya. Begitu Nabi Muhammad sudah tinggal di Madinah, di sana pengikutnya sudah banyak, sudah mantap menegakkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sudah mulai ada penekanan bahwasanya berjudi, minum minuman keras, mengundi nasib dengan panah ramalan dan seterusnya merupakan perbuatan setan. Jauhilah agar kamu beruntung. Jadi di awal ada pemberitahuan tadi, di awal-awal dakwah Nabi bahwasanya ada manfaat, ada mudaratnya. Kemudian setelah ada perintah sholat, kemudian orang mabuk menjadi imam, sholatnya bermasalah. Berarti kedua, tidak boleh mabuk atau minum minuman keras ketika mau sholat. Dan terakhir yang ketiga, sampai sekarang saat ini berlaku bahwasanya dilarang, jauhilah. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Kaidah usulnya, asal dari larangan menghukumi sesuatu itu haram. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana cara Nabi Muhammad dalam konteks ini agama Islam menuju ke pengharaman minuman keras ada prosesnya. Jadi karena ketika itu arak dianggap lumrah dan minuman orang Mekah, tapi Nabi pelan-pelan memasukinya, akhirnya menjadi haram. Lalu dalam kondisi sekarang ini bagaimana hukum minum-minuman keras seperti whisky, wine, topi miring dan segala macamnya?
Setiap yang memabukkan haram. Kullu muskirin humrun wa kullu humrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan khamar hukumnya adalah haram. Inilah juga kenapa dalam Islam mengharamkan ganja, ekstasi, morfin, dan benda-benda atau yang dianggap makanan lainnya. Kalau sudah merusak tubuh, membuat hilang akal, membuat kita mabuk, maka hukumnya adalah haram. Dalam kesempatan kali ini, saya juga mengajak kita semua, mari kita beritahu keluarga kita, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga dan saudara-saudara kita. Mari kita jauhi minuman khamar, segala yang memabukkan, karena yakinlah segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu karena tidak baik, lebih banyak membuat mudarat kalau dilakukan. Islam mengharamkan babi, Islam mengharamkan zina, Islam mengharamkan membunuh. Yakinlah segala hal yang diharapkan dalam Islam akan membawa kemaslahatan, kebaikan kalau kita memang meninggalkan segala sesuatu yang haram. Sekali lagi, terutama anak-anak muda, jangan salah bergaul. Tinggalkanlah kalau teman-teman kalian meminum minuman keras. Kenapa? Karena banyak anak muda rusak karena salah bergaul. Akhirnya karena dianggap kalau tak minum minuman keras dengan teman yang bukan bagian dari mereka, akhirnya terpaksa minum dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau sudah minum minuman keras, kemudian mabuk, kemudian di sana ada lawan jenis, kemungkinan akan berzina, kemungkinan akan berkelahi, kemungkinan akan terjadi runtutan maksiat-maksiat lain yang diawali dari minuman keras. Semoga video ini dapat memotivasi kita semua, terutama anak-anak muda, untuk jangan pernah mencoba untuk minum-minuman keras. Dan Islam menjelaskan dari pemberitahuan, kemudian larangan minum-minuman keras sebelum melaksanakan sholat, baru terakhir setelah Islam kuat dan banyak, akhirnya ditegaskan bahwasanya minum-minuman keras hukumnya haram. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.